Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Rosyada MM dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai MRP atau Material Research Planning dan ERP Enterprise Research Planning. Dalam MRP dan ERP, kami akan membahas 8 subbab. Untuk yang pertama adalah pengertian MRP, yang kedua tujuan dan komponen MRP, yang ketiga kelebihan dan kelemahan MRP, yang keempat input proses output MRP, yang kelima pengertian ERP, yang keenam keberhasilan dan kelemahan ERP, yang ketujuh modul-modul ERP, yang kedelapan atau yang terakhir adalah perbedaan MRP dan ERP. Selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok 11 itu sendiri terdiri dari Sulistiani NIM 4318028 sebagai pemateri 4, Nafahatil Miskia NIM 4318042 sebagai pemateri 3, Lu'lu Anissa NIM 4318073 sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Ulfa Fatimah NIM 4318088 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fatimah NIM 4318088. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian MRP. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen merupakan permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya, permintaan akan mesin otomotif. Roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomotif mobil. MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. MRP adalah sistem pengendalian dan perencanaan persediaan yang bergantung pada permintaan yang menjadwalkan jumlah yang tepat dari semua material yang dibutuhkan untuk mendukung produk akhir yang diinginkan. Dalam penerapannya, metode MRP mempertimbangkan adanya tenggang waktu. Pemesanan merupakan proses produksi suatu kemampuan, sehingga komponen harus dipesan atau diproduksi bisa ditetapkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan komponen-komponen MRP. Tujuan MRP adalah menentukan kebutuhan dan jadwal untuk pembuatan komponen-komponen atau pembelian material untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPS. Jadi, MRP menggunakan MPS untuk memproyeksi kebutuhan dan jenis-jenis komponen. Elemen-elemen dalam MRP sendiri itu terdiri dari penjadwalan induk, bahan-bahan, catatan persediaan, perencanaan kapasitas, pembelian, dan pengendalian pengelola bengkel. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Anissa NIM 4318073. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan MRP. Yang pertama yaitu kelebihan MRP. Di sini terdapat beberapa kelebihan dari MRP. Yang pertama itu kemampuan memberi harga lebih yang kompetitif. Yang kedua, mengurangi harga penjualan. Yang ketiga, mengurangi inventory. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima, respon terhadap permintaan pasar yang lebih baik. Yang keenam, kemampuan mengubah jadwal induk. Yang ketujuh, mengurangi biaya setup. Yang kedelapan, mengurangi waktu menganggur. Yang kesembilan, memberi catatan kemajuan sehingga manajer dapat merencanakan order sebelum pesanan aktual dirilis. Yang ke-10, memberitahu kapan memperlambat akan sebaik mempercepat. Yang ke-11, menunda atau membatalkan pesanan. Yang ke-12, mengubah kuantitas pesanan. Yang ke-13, memajukan atau menunda batas waktu pesanan. Dan yang ke-14 adalah membantu perencanaan kapasitas.
Oke, kemudian yaitu kelemahan MRP. Problem utama penggunaan sistem MRP adalah integritas data. Jika terdapat data salah pada data persediaan, bill material data atau master schedule, kemudian juga akan menghasilkan data salah. Problem utama lainnya yaitu MRP sistem membutuhkan data spesifik karena lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu. Desain sistem ini juga mengasumsi bahwa lead time dalam proses in manufacturing sama untuk setiap item produk yang dibuat. Kemudian yaitu input, proses, dan output MRP. Yang pertama yaitu input MRP. Input yang dibutuhkan dalam konsep MRP yang pertama yaitu jadwal induk produksi, yang kedua status persediaan, yang ketiga struktur produk. Kemudian yaitu proses MRP. Di sini terdapat langkah-langkah dasar dalam penyusunan MRP seperti netting, loading, offsetting, dan exploding. Kemudian output MRP. Output MRP sekaligus juga mencerminkan kemampuan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama jadwal pesanan terencana, yaitu penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang. Yang kedua, laporan pengeluaran pesanan yang berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna juga bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Yang ketiga yaitu perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, dan pengubahan jumlah pesanan. Yang keempat yaitu laporan penampilan, yaitu suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem bekerja, kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Perkenalkan, nama saya Nafati Rizkia, NIM 43180442. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IRP dan kegagalan serta keberhasilan IRP. Yang pertama adalah pengertian IRP. IRP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan, baik departemen produksi, HRD, ataupun keuangan. Konsep ERP dapat dijalankan jika didukung oleh suatu infrastruktur atau aplikasi komputer, yaitu software dan hardware. Selanjutnya adalah keberhasilan ERP. Ada beberapa parameter yang dapat menentukan suatu keberhasilan ERP. Yang pertama adalah proses bisnis yang matang, kedua adalah manajemen yang baik, ketiga adalah komitmen implementasi IRP dalam perusahaan, keempat adalah kerjasama yang dapat dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian yang kelima adalah good konsultan. Pengalaman konsultan dapat mempengaruhi suatu implementasi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan dalam IRP. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi suatu kegagalan IRP. Yang pertama adalah ketika tidak adanya dukungan dari pemimpin. Yang kedua adalah ketika proyek dianggap satu departemen saja. Kemudian yang ketiga adalah ketika untuk segala proses dan prosedur implementasi diserahkan pada IT saja. Terus yang keempat adalah vendor yang melakukan implementasi kurang dan tidak memiliki implementasi dan kompetensi yang baik pada suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika tidak ada suatu tugas untuk menjadi person in charge atau PIC. Perkenalkan, nama saya Sustiani, NIM 431808. Di sini saya sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang modul-modul yang terdapat dalam sistem IRP. Di dalam IRP terdapat 3 modul. Yang pertama yaitu finansial, yang kedua distribusi dan manufacturing, dan yang ketiga human resource. Langsung saja kita menuju yang pertama yaitu finansial. Finansial terdapat FI atau financial accounting.
digunakan untuk menghitung keuntungan dan mengukur kinerja keuangan berbasis data, dan juga boleh digunakan untuk mengaudit laporan keuangan. Yang kedua ada CO atau controlling, digunakan untuk mengendalikan investasi, pengendalian pembelian, pengendalian biaya, serta pengendalian kegiatan keuangan. Kemudian yang ketiga ada IM atau investasi manajemen, digunakan untuk menganalisis investasi jangka panjang. Kemudian yang keempat ada IC atau enterprise controlling, untuk mengecek kondisi keuangan atau pengembangan investasi. Yang kelima ada TR atau treasury, artinya untuk integrasi antara cash management dan cash forecasting. Terus model yang kedua ada distribusi dan manufacturing. Terdapat LE atau logistic execution, digunakan untuk mengecek logistik. Kemudian modul yang kedua yaitu distribusi dan manufacturing. Yang pertama ada LE atau logistic execution, fokus untuk mengatur logistik. Yang kedua ada SD atau sales distribusi, fokus untuk mengatur sistem penjualan atau promosi. Kemudian ada MM atau material management, digunakan untuk manajemen material gimana. Kemudian ada PP atau Production Planning, digunakan untuk merencanakan, mengendalikan jalannya material sampai pengiriman. Kemudian ada PM atau Plan Maintenance, artinya untuk memelihara peralatan yang digunakan. Kemudian ada QM atau Quality Management, untuk membelikan master data. Kemudian ada PS atau Project System, digunakan untuk merencanakan waktu dan nilai. Kemudian modul yang ketiga yaitu Human Resource, digunakan untuk melaksanakan manajemen yang efektif, melindungi data personalia dari pihak luar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan IRP dan INP di dalam 4 bidang. Yang pertama bidang industri, bidang proses bisnis, bidang teknologi, dan ruang lingkup. Kita awali dulu yaitu bidang industri. Bidang industri, MRP biasanya digunakan hanya untuk manufaktur, sedangkan INP digunakan semua kalangan perusahaan, misalnya manufaktur, retail, dan jasa. Kemudian dalam bidang proses bisnis, MRP biasanya digunakan untuk perencanaan material saja, sedangkan IRP digunakan untuk manufaktur, keuangan, pesanan, dan distribusi. Kemudian dalam bidang teknologi, MRP hanya digunakan perangkat lunak saja. Kalau IRP digunakan untuk jaringan, database, dan hardware. Kemudian ruang lingkup MRP lebih pendek daripada ruang lingkup IMRP karena teknologi yang digunakan sudah canggih